Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Nazir Ramadan. Apa kabar Kang Nazil? Alhamdulillah baik Kang Alfa. Kemudian ada saya sendiri Alfa Stigmatiar. Kemudian ada Rifki Muhammad Zen. Apa kabar Kang Zen? Alhamdulillah baik Pak Alfa. Dan yang terakhir ada Muhammad Aryo Dila. Apa kabar Kang Aryo? Alhamdulillah baik Kang Alfa. Gimana Kang Alfa? Baik? Alhamdulillah baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi terkait dengan pengembangan model Clark and Wright, saving heuristic, dan nearest neighbor prosedur untuk masalah rute distribusi galon di wilayah Kota Bandung. Baiklah, untuk penjelasan akan langsung dijelaskan oleh Kang Nazil. Silakan, Kang Nazil. Oke, baik. Terima kasih Kang Alfa. Untuk latar belakang di sini, pada penelitian kami yaitu perusahaan air mineral galon ini memiliki rute pengiriman yang tersebar ke berbagai daerah di Bandung, seperti Setiabudi, di Pati Ukur, Pasteur, Antapani, Buah Batu, Taman Sari, dan Lengkong. Nah, pendistribusian di sini dilakukan oleh perusahaan menggunakan beberapa truk yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga terdampak pada perusahaan yang mampu meminimalkan biaya distribusinya. Nah, dalam proses di sini distribusi yang dilakukan perusahaan adalah menerapkan pembagian rute berdasarkan daerah pendistribusian yang dilakukan oleh perusahaan itu tersebut dalam kapasitas angkut maksimal dan juga tidak mempunyai standarisasi muatan truk, sehingga tidak sedikit mengalami reject atau pengembalian. Selain itu juga keakuratan dan keamanan produk selalu menjadi prioritas pada perusahaan ini. Masalah utama perusahaan mulai dari alokasi per wilayah, lokasi membuat kapasitas truk tidak terisi penuh, bahkan beberapa truk melebihi standar tonase. Situasi ini merupakan vehicle routing problem, yaitu masalah penentuan rute dengan biaya minimal per konsumennya yang tersebar di berbagai titik dengan jumlah permintaan yang bervariasi dan memperhatikan kecepatan pengiriman. Nah, kemudian identifikasi masalah dalam penelitian kami ini yang ke-1 yaitu bagaimana menentukan jarak terpendek pengiriman barang, yang kedua bagaimana menentukan waktu minimum pengiriman barang, yang ketiga bagaimana meminimumkan biaya pengiriman barang, dan yang terakhir bagaimana mengoptimalkan penggunaan kendaraan pada saat pengiriman. Kemudian tujuan pemecahan masalahnya yaitu untuk mengetahui jarak terpendek pengiriman barang, yang kedua untuk mengetahui waktu minimum pengiriman barang, yang ketiga untuk mengetahui biaya minimum pengiriman barang, dan yang terakhir untuk mengetahui penggunaan kendaraan yang optimal pada saat pengiriman tersebut. Kemudian manfaat dari penelitian kami ini yaitu manfaat yang didapatkan dengan melakukan penelitian tersebut yaitu dapat mengetahui perencanaan dan penentuan rute pendistribusian air mineral galon untuk meminimalkan biaya waktu pengiriman barang dan mengetahui jarak terdekat rutenya. Dan yang kedua, adanya kegiatan tersebut mampu memberikan konsumen kepuasan dalam ketepatan waktunya, kualitas dan kuantitas. Selain itu juga berdampak pada perusahaan yang mampu meminimalkan biaya distribusinya. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan latar belakang, kemudian tujuan pemecahan masalah dan identifikasi masalah serta manfaat daripada penelitian ini. Maka dari itu, penjelasan selanjutnya adalah terkait dengan diagram alir yang akan dijelaskan oleh Kang Aryo. Silakan Kang Aryo.
Baik, terima kasih Kang Alfa. Di sini saya akan menjelaskan diagram alir perusahaan mineral ini. Di mana yang pertama yang harus dilakukan adalah yaitu distribusi pengiriman air mineral galon, yaitu judulnya. Setelah itu dilanjutkan untuk menentukan lokasi titik asal depot. Setelah ditentukan titik asalnya, kita membuat atau menentukan titik tujuan pendistribusian galon tersebut yang ada di wilayah Kota Bandung. Kemudian setelah menentukan titik tujuan distribusiannya, kita menentukan jumlah kendaraan yang tersedia. Setelah jumlah kendaraan telah ditentukan, maka kita menghitung jarak antara semua pasangan titik rutenya. Kemudian lanjut menghitung penghematan antara setiap pasang titiknya. Setelah dihitung, kemudian dilanjut memilih titik tujuan terdekat. Setelah didapatkan titik tujuan terdekatnya, kita melakukan perhitungan total, yaitu jarak tempuh dan penggunaan kendaraan. Setelah itu, kita didapatkanlah rute pengiriman yang optimal. Itu adalah penjelasan diagram alir sistem distribusi galon. Kemudian di sini ada pengembangan model. Nah, pengembangan model dari pendistribusian galon ini di mana demand. Nah, demand ini mempengaruhi titik tujuan. Kemudian titik tujuan ini akan mempengaruhi sebuah rute dan kita juga memiliki jarak. Nah, jaraknya ini juga akan mempengaruhi sebuah rute. Jumlah kendaraan juga akan mempengaruhi sebuah kapasitas dan kapasitas ini akan mempengaruhi sebuah rute juga dan rute ini akan menghasilkan penghematan. Jadi untuk pengembangan model ini saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian di sini ada pengumpulan data, di mana di sini adalah data-data yang telah dikumpulkan oleh kelompok kami. Tercatat di sini ada pelanggan dan juga distribusi periode ke, bisa dilihat. Dan ini masih pengumpulan datanya. Dan ini pengumpulan data. Setelah didapatkan pengumpulan data tersebut, maka biaya pengiriman awal yaitu 1.575.000 dengan waktu tempuh awal 885 menit. Kemudian produk kita jenisnya itu ada galon 1, galon 2, galon 3. Untuk galon 1 sendiri itu memiliki volume 19 liter. Galon 2 memiliki volume 15 liter dan galon 3 memiliki volume 6 liter. Kemudian kita memiliki jenis kendaraan yaitu jenis truk. Yang pertama ada truk engkel. Untuk panjangnya sendiri itu 410 cm, lebarnya 195 cm dan kita tersedia 3 truknya. Kemudian ada jenis truk double di mana panjangnya itu 620 cm, lebarnya 220 cm dan kita tersedia 1 truk saja untuk double ini. Kemudian dilakukanlah pengumpulan data. Dan pengumpulan data ini akan dijelaskan oleh saya juga di mana ini untuk G itu yaitu gudang ke C1 itu 35. Ini perhitungan ini dilakukan dilihat dari pengumpulan data sebelumnya. Maka dihasilkan pengumpulan data seperti ini. Dan selanjutnya ada penjelasan mengenai hasil pengujian dengan Clark and Work yang akan dijelaskan oleh Kang Alfa. Mangga Kang Alfa. Baik, terima kasih Kang Aryo atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya pada slide kali ini, penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pengujian model dengan Clark and Wright dan Neres-Neber. Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengujian model menggunakan metode atau model Clark and Wright. Jadi setelah didapatkan data yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kang Aryo, pertama-tama kita akan melalui tahap yaitu saving matrix. Saving matrix ini adalah kita melakukan penghematan, di mana rumus penghematan ini adalah dari jarak 2 ke 3, dari jarak konsumen kedua dan ketiga itu dilihat perbandingannya. Berapa dilihat jarak antara konsumen 2 ke konsumen 3. Kemudian nanti rumusnya adalah jarak antara depot dari depot menuju ke konsumen 2 kemudian ditambahkan dengan jarak antara depot ke konsumen 3 dan nanti dikurangi dengan jarak antara konsumen 2 dan konsumen 3 tadi. Nah, di sini setelah dilakukan penentuan saving matrix didapatkanlah hasil seperti ini. Kang Aryo boleh ke slide sebelumnya? Oke. Di slide sebelumnya maksud saya. Slide sebelumnya. Nah, di sini kan ada pengumpulan data jarak.
Oke, bukan di sini Kang Aryo, maju sedikit. Terus, oke di sini. Nah, di sini kan oke, sebelumnya. Oke, di sini. Jadi di sini kita memiliki data jarak. Maju lagi Kang Aryo. Nah, stop di sini. Jadi di sini kita memiliki data jarak. Nah, nanti data jarak ini sebagai informasi bahwa jarak dari konsumen 1 ke depot itu sebesar 35, 25, 70, 35, 18, 10, dan seterusnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah dilakukan penentuan shaping matrix, didapatkan bahwa hasilnya adalah dari jarak konsumen 1 ke konsumen 2 itu diterima penghematan 10. Kemudian dari jarak konsumen 1 ke konsumen 3 itu memiliki penghematan 10 juga. Kemudian dari konsumen 1 ke konsumen 4 itu memiliki penghematan 3. Dari hasil shaping matrix ini didapatkan bahwa nilai terbesar adalah penghematan terbesar itu berada pada jarak antara konsumen 3 dan konsumen 4. Sehingga pada iterasi 1 dijelaskan bahwa di sini didapatkan hasil shaping matrix itu adalah penghematan tadi di iterasi 1 sebesar 50. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam kapasitas truk dan ternyata truk tersebut mampu juga mengangkat atau mengalokasikan kembali pengangkutan itu di konsumen 3 dan konsumen 4. Ini adalah hasil iterasi 1 dengan jumlah order 400, 600, 120, 1250 dan 3250. Kemudian setelah itu dilakukan lagi iterasi kedua. Didapatkan hasil sebagai berikut, di mana rute 2 itu menentukan dengan jarak dari konsumen 5 ke konsumen 6 dan dari konsumen 6 ke konsumen 7. Kemudian dilakukan kembali iterasi 3 di mana didapatkan hasil yaitu rute ketiga dari konsumen 7 menuju ke konsumen 1. Didapatkanlah hasil di slide berikutnya, Kang Aryo. Nah, hasilnya adalah rute pertama itu dari gudang menuju ke konsumen 2, menuju ke konsumen 4, menuju ke konsumen 3, dan kembali ke gudang. Kemudian rute kedua itu ada gudang menuju ke konsumen 6, menuju ke konsumen 5, dan kembali lagi ke gudang. Dan rute yang terakhir adalah dari gudang menuju ke konsumen 7, menuju ke konsumen 1, dan berakhir di gudang kembali. Slide berikutnya. Nah, setelah melakukan model Clark and Wright sebelumnya, kemudian kita melakukan kembali pengujian menggunakan model nearest neighbor. Didapatkan dari penghitungan nearest neighbor yaitu adalah penentuan rute terdekat paling terdekat antara depot dan kemudian ditentukan lagi jarak terdekat dari titik akhir yang sebelumnya ditandai. Nah, didapatkan hasil bahwa distribusi pada rute 1 itu adalah urutannya G, C2, C4 dengan waktu 210 menit, kemudian rute 2 dengan waktu 150 menit, dan rute 3 dengan waktu 240. Artinya dengan penggunaan model Clark and Wright dan nearest neighbor ini ternyata betul Clark and Wright tersebut sesuai dengan nearest neighbor, artinya memiliki kesamaan daripada rute yang harus ditempuh. Slide berikutnya. Oke. Baiklah, kesimpulan akan dijelaskan oleh Kang Zen. Silakan Kang Zen. Terima kasih untuk Kakak Pak. Kang Zen, silakan Kang Zen. Ya, mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari pengembangan model, metode Clark and Wright, dan metode nearest neighbor pada perusahaan air mineral galon. Pada poin pertama, perbandingan rute lama dan rute baru menunjukkan penyusunan rute dengan metode shaping and nearest neighbor yang lebih efisien
dengan rute perusahaan dengan mengurangi satu rute per periode. Pada poin 2, perbandingan jarak yang lama dengan jarak yang baru terlihat dari hasil penyusunan rute dengan metode shaping and nearest neighbor menghasilkan jarak pengiriman yang lebih efisien dengan penghematan jarak sebesar 73 km. Pada poin 3, perbandingan waktu lama dan waktu baru memperlihatkan hasil penyusunan rute dengan mode shaping and nearest neighbor menghasilkan waktu pengiriman yang lebih pendek dengan penghematan waktu sebesar 225 menit. Pada poin 4, perbandingan biaya lama dan biaya baru menunjukkan hasil dengan metode shaping and nearest neighbor menghasilkan biaya pengiriman yang lebih rendah dengan menghemat ongkos sebesar 335.000, yakni 21% dari biaya lama. Pada poin terakhir, pembandingan armada alokasi angkut lama dan alokasi baru memperlihatkan hasil perjalanan rute dengan metode shaping and nearest neighbor menghasilkan alokasi armada lebih efisien dengan penghematan satu armada truk engkel. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami terkait dengan pengujian atau pemecahan masalah pada rute pengiriman galon menggunakan metode atau model pengembangan model car and ride dan nearest neighbor. Hasil yang didapatkan bahwa ternyata dengan menggunakan model tersebut perusahaan mampu melakukan penghematan dan perusahaan juga melakukan penghematan tersebut dari segi biaya, waktu, dan juga jarak. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami terhadap pengembangan model pada studi kasus pengiriman galon atau distribusi galon di wilayah Kota Bandung. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini kelompok kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan pengembangan model ini. Terima kasih kepada Kang Nazil, Kang Muhammad Aryo, dan Kang Muhammad Zen atas penjelasannya. Mungkin sekian dari kelompok kami tutup. Saya mewakili kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.